Sabda TV. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu yang seperti ini, kita semuanya tahu ya. Ini hanya pengingat saja. Kalau sudah tahu dan ingat seperti ini, mari kita gunakan umur kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dari sekarang kita tundukkan jiwa kita kepada Allah. Kita tundukkan jasad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang diciptakan oleh Allah. Dan kita hamba yang harusnya menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ada kata-kata yang sangat bagus ya dalam masalah ini. Seorang ulama besar mengatakan harusnya seorang hamba itu, harusnya manusia itu menghambakan dirinya kepada Allah sebagaimana dia hakikatnya adalah hamba Allah. Seharusnya seseorang itu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia memang hakikatnya seorang hamba Allah. Dia itu diciptakan oleh Allah. Itu hakikatnya. Keberadaan dia itu karena ada Allah. Allah yang mengadakan dia, Allah yang mewujudkan dia, Allah yang memberikan rizki kepada dia, Allah yang mengatur kehidupannya. Maka harusnya dia menjadi hamba, harusnya dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariatnya. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadikanlah husnul khatimah sebagai target kehidupan kita. Husnul khatimah. Husnul khatimah adalah penutupan yang baik dalam kehidupan kita. Jadikan ini sebagai target utama dalam kehidupan kita. Dan husnul khatimah ini butuh perjuangan. Tidak bisa kita foya-foya ketika muda, kemudian setelah itu kaya raya ketika tua, kemudian setelah itu masuk surga. Tidak bisa seperti ini. Kita harus berusaha. Kita harus berjuang. Berjuang jemaah. Berjuang untuk taat kepada Allah. Berjuang untuk menerapkan syariat Allah dalam kehidupan kita. Ini butuh perjuangan. Kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka hiduplah dalam keadaan baik. Ada sebuah pepatah mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dalam keadaan tertentu, maka matinya juga seperti itu. Kalau kehidupan kita baik, mati kita akan baik. Jangan seperti banyak orang di zaman ini ya. Hidupnya foya-foya. Hidupnya bergelimangan kemaksiatan. Tapi kalau mati kepingin dimuliakan dengan cara Islam. Kalau mati kepingin disolati. Kalau mati kepingin dikafani dengan cara Islam. Kalau mati kepingin diterapkan syariat Islam padanya. Padahal ketika hidup, dia membuang syariat Islam. Apa gunanya jemaah? Ketika hidup, mengabaikan syariat Islam. Bahkan menentang syariat Islam. Ketika mati, ingin dihormati dengan syariat Islam. Subhanallah. Kalau dia dihormati dengan syariat Islam, apakah bermanfaat bagi dia?
Tidak ada manfaatnya. Walaupun disolati sampai 1000 kali. Ya kalau memang dia tidak pantas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Silahkan engkau minta ampun kepada mereka, engkau meminta ampun untuk mereka atau tidak, sama saja. Kalaupun engkau meminta ampun untuk mereka sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Ya, ini ayat berkaitan dengan orang-orang munafik, ya. Tapi bisa diterapkan juga kepada orang-orang yang menyerupai orang-orang munafik keadaannya. Walaupun kita tidak katakan bahwa setiap orang yang menyerupai orang munafik itu keluar dari Islam atau tidak akan diampuni oleh Allah, tidak, kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas ya, kalau seseorang menentang Islam di dalam kehidupannya, kemudian dia mayatnya, jenazahnya dihormati dengan syariat Islam, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak untuk kebaikan dia di akhirat nanti.